Jumpa lagi sobat semuanya. Gimana kabarnya lur? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan lur. Disyukuri lur, kita yang masih diberi kesehatan dan kewarasan. Sehat dan waras itu beda lur. Sehat itu hubungannya dengan badan. Kalau waras itu ada hubungannya dengan otak atau pikiran kita. Jadi kalau kita diberi kesehatan dan kewarasan itu suatu anugerah yang besar dan harus disyukuri lor. Oke, kita dapat mainan baru lagi. Ini dipinjemi lagi lor sama si bos. Nggak tahu si bosnya minjemi mainan ini. Kan ada di video pendek itu lor. Ini shotgun, dia pump action. Kenapa disebut pump action? Karena memang harus dipompa lor, kayak ngompol, klek gini kan. Beda kalau semi auto kan cuma sekali kokang gitu, terus kelihatan boom gitu. Kalau pump action harus dipompa gitu. Tadi dia Remington model 870 atau bahasa Inggrisnya 870. Kalibernya 12 gauge atau 12 GA. 12 gauge itu sama dengan kalau di milimeter kurang lebih ya, kemarin saya nyebutkan 17, ternyata 12 gauge itu 18,5 mm lor, atau kalau di kaliber sebetulnya itu 72 kaliber, jadi ya gede lor. Keistimewanya shotgun itu bisa pakai tabur, bisa pakai buckshot, bisa pakai slug. Tabur kurang lebih yang model gini lor. Jadi dalamnya ini gotri si berapa ya, 200-an something gitu loh. Saya juga nggak pernah ngitung. Ini yang tabur. Bisa pakai buckshot. Buckshot itu kalau Anda belum tahu itu gotri ukuran 8 mm. Isinya 9 biji ini, yang model ini. Ada yang 12 biji juga, tapi yang kebetulan yang saya punya ini isinya cuma 9 biji, tapi 8 mm gotrinya. Dia kalau tembakin lari bareng gitu loh, tapi mantap ini. Kalau buat nembak buruan yang lari gitu loh. Kan mestinya kalau 9 biji keluar bareng kan nggak mestinya kena lor. Bisa lagi running slug ini yang 18,5. Ini kalau slugnya mungkin ini 17-an mm atau 17,5 mm. Kalau dihitung 18,5 itu kan lubangnya ini loh. Nyogro ini. Jadi ini slug. Cuma kalau slug itu tendangannya nggak enak lor. Jadi inilah sedikit info shotgunnya. Shotgun itu nggak pakai pisirnya, cuma kecil kayak gini loh. Jadi kita ngelihatnya itu harus sejajar gini. Gimana loh? Jadi ujung ini datar di sini ini. Jadi kita aimingnya gini. Nah, untuk memilih shotgun yang cocok dengan posisi badan kita, tekniknya itu biasanya lor, kalau nyari shotgun lah. Tapi kalau senapan beda ya. Jadi Anda letakkan di siku ini, terus tangan Anda ini ngegripnya itu gampang, bukan ini, tapi triggernya terus sampai di atas ini. Berarti kita nggak cocok itu shotgunnya. Kalau ini sebetulnya bagi saya agak sedikit kepanjangan stoknya, jadi harusnya agak pendek lagi. Itulah sekilas infonya shotgun Remington pump action model 870. Dia loadingnya dari bawah sini lor. Jadi ini dimasukin gini, slop 8. Isinya cuma 5 biji lor, 5 tambah 1 di chamber. Saya nggak berani masukin ke dalam lor, karena saya kan di dalam rumah lor.
Nanti kalau saya masukin terus kita kan nggak tahu lur, karena dia kan udah dipompa klek gini, berarti hammernya kan ini udah ready lur di belakang apa boltnya ini. Itu kalau ada accidentally nggak kita dangnya ternyata itu udah jeblor, biar Romeo lur ini mau juragan ya lur. Nanti kalau kita mau perhatikan kita di luar. Intinya kalau loading itu dari sini. Jadi magazinnya cuma ini lor, mestinya isi 5. Kalau kita satunya ditaruh di apa, langsung ke chamber 1 bisa. Cara ngetiknya gitu loh, 1 di chamber, terus 5 di sini. Ini ya, slop 5. Mudah-mudahan hari Minggu bisa upload videonya lor. Kita coba tembakin, tapi ya kita nggak nembak buruan lor, karena ini musim menembak bebeknya udah habis. Jadi ya sekedar nembak ya pola target apa botol apa gitulah. Yang penting kan ada suara meledosnya lor. Orang Indonesia kan senang lor karena suara yang meledos gitu. Oh ya, ini yang jenis modern lor, shotgun modern. Jadi dia ada coknya. Anda lihat ini kan, ini bisa dimasukin kayak kunci T terus diputer, dilepas. Ini kayak lapisan gelap itu lor, itu namanya cok. Jadi kayak bentuknya itu agak sedikit kerucut gitu. Fungsinya cok itu apa? Jadi cok itu lor, kalau di shotgun ya, waktu kita tembakin itu biar waktu kena coknya itu semakin menciut gitu. Jadi teorinya projektilnya itu semakin jauh larinya. Tekniknya, cara kerjanya cok itu di shotgun itu sama kayak Anda main air dari selang lor. Semakin kecil sama pencet itunya, semakin jauh airnya mancurnya. Kalau nggak sama pencet ujungnya selang itu kan dia cuma ngocornya gini lor, jadi dekat gini. Tapi kalau sama pencet semakin jauh ya. Cok di shotgun itu fungsinya seperti itu kurang lebih. Jadi biar larinya apa itu, larinya projektilnya itu semakin jauh. Ini shotgun modern ya gini, kurang lebih. Biasanya popornya yang plastik loh, cuma plastik keras lah, kuat lah mestinya loh. Karena Remington ya, suaranya yang enak lor ya, apa krek ya. Suara nih. Ini shotgun yang modern lor. Saya ada kita sedikit bandingkan, tapi saya nggak bisa megang dua senyaman, jadi satu-satu lor. Ini shotgun saya yang shotgun tua lor. Ini shotgun murah meriah. Saya beli itu dulu $60 kalau nggak salah, 600 ribuan. Dia single shot kalau baik. Anda yang udah nyimak channel ini mesti tahu. Jadi dia single shot gini, sama 12 gauge. Jadi dia cuma ini nggak pakai cok lor, karena shotgun gua tua kan. Ini cocoknya kita running slug atau buckshot gitu. Bukannya cuma beda ini loadingnya. Jadi ya, ini satu-satu, masukin 1, tutup, terus ini dikokang hammernya, klek, ya, tembakin, jedor. Jadi lebih simpel. Keistimewaannya single shot itu lor, jarang ada macet lah. Dia jarang sekali ada masalah kalau model single shot atau yang double barrel itu. Double barrelnya nggak saya tahu lor, ada di kamar ya. Jadi single shot ini paling paling versatile lah kalau buat survival situation, karena dia nggak bakal macet meskipun kena air atau kena lumpur apa tanah gitu. Kalau pump action dan semi auto gini lor, karena kan di dalamnya sini kan banyak yang onderdil yang gerak-gerak itu loh. Itu kalau kita nggak dibersihin itu bisa
bisa macet lor, mungkin ya nggak berfungsi maksimal lah. Jadi kalau kelemahannya gitu yang model pump action atau semi auto. Jadi kalau yang model single shot itu tadi itu lebih bisa dibilang lebih reliable. Oh iya, harganya lor, lupa review gak diomong nih. Ini harganya di sini $800 katanya si bos. $800 tuh ya kurang lebih 8 jutaan. Murah lor, 8 juta untuk senapan api. Kalau yang ini cukup $60 atau 600 ribuan. Lumayan lah, 600 ribuan kena segi jedar-jedar. Ini larasnya saya potong lor, aslinya segini larasnya. Oh anjang, saya potong. Ini mau saya pendekin lagi segini. Jadi biar lebih enak kalau buat apa ya, ininya ini kan buat main-main lah, buat bikin konten jedar-jedar. Jadi saya nggak begitu memerlukan apa super akurasi gitu. Jadi lumayan lah buat konten. Sama bosnya saya dikasih amunisi juga 1 box gini loh. Jadi ready apa? Ready jedar-jedar. Saya tapi nggak pernah pakai yang jenis amunisi ini. Dia high power, mestinya ini kenceng larinya lor. Dia gotrinya ukurannya nomor 3 kayak mana ya tulisannya lor, lupa saya. Pokoknya ini yang jenis nomor 3. Nah ini kalau nomor 3 itu gotrinya agak besar lor. Dia cocoknya buat kelinci itu, PP juga bisa sih. Lumayan dikasih mimis 1 box nih. Isinya 25 biji kurang lebih ini. Wah, marah. Lumayan. Itulah apa? Sedikit ngobrol masalah shotgunnya. Semoga sedikit terhibur lah. Mudah-mudahan akhir pekan kita bisa mainin loh shotgunnya ini. Jumpa lagi di video selanjutnya lor. Tetap semangat. Sabuknya juga udah ready nih. Ini di kalung nih, ini kan wah ketok keren lor, kayak cowboy ini. Wah, terus sambil mikul shotgun ini, kayak apa? Terminator, seperti film Terminator. Ya itulah hiburannya kalau kita di luar negeri bisa main-main senapan api dengan apa ya? Bisa dibilang termasuk lumayan bebas lah lor. Cuma ya itu ada sedikit apa, agak sedikit getun lah. Sekarang yang semi auto, yang center fire itu kaliber 7.3 ke atas itu kan dilarang lor di sini. Sejak kejadian penembakan di masjid itu di Christchurch itu. Jadi semi auto center fire itu dilarang. Yang boleh itu semi auto shotgun ini cuma 5 biji boleh, sama semi auto C1 22LR itu. Oke lah, maksudnya masih bisa main dardor yes. Yang penting bisa tetap menghibur penonton. Clear, mudah-mudahan akhir pekan bisa bikin videonya lor. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat lor.